Guys, balik lagi sama gua Firzi. Ini udah lama ya, lumayan lama ya, mungkin sekitar 11 hari gitu nggak upload. Sorry banget, lagi banyak kerjaan banget di kantor, lagi banyak persiapan untuk banyak hal menarik lah seputar Piala Dunia. Jadi benar-benar lagi tight up banget waktunya. Tapi gua seneng sekali lagi, thank you banget untuk yang udah nungguin, untuk yang udah nanyain kapan ada videonya lagi bang. Thank you banget. Nah, thank you banget udah nonton, thank you banget udah subscribe. Jangan lupa di-share ya, teman-teman ya. Oke, kali ini kita balik lagi nih di episode 9, 8, episode 8. Lumayan ya episode 8 ya, udah 8 episode. Oke, kali ini kita akan bahas sesuatu yang sebenarnya udah dari lama pingin saya bahas, tapi belum sempat-sempat. Yaitu siapa lagi kalau bukan Graham Potter di Chelsea. Jadi, kali ini kita akan bahas 5 hal yang diperlukan Graham Potter agar dia bisa sukses di Chelsea. Menurut gue ya, mungkin menurut teman-teman yang lain beda-beda, tapi ini menurut gue. Oke, yang pertama yang diperlukan dan pasti adalah waktu. Ini waktu yang rada susah nih. Hal yang paling obvious dan mungkin juga paling sulit. Kenapa? Karena walaupun Graham Potter dapat kontrak 5 tahun hingga 2027, tapi manajer Chelsea terakhir yang bisa dapat kontrak, yang bisa bertahan 5 tahun adalah Dave Sexton. Ada yang kenal Dave Sexton siapa? Mungkin kalau bukan fans Chelsea banget, mungkin nggak tahu ya, wajar. Karena dia adalah manajer Chelsea dari tahun 1967 sampai 1974. Segitu lamanya Chelsea nggak punya pelatih yang bertahan lama. Kalau nggak salah di era modern itu Ranieri kali ya, Ranieri yang pertama dia sebelum era Abramovich dan setelahnya gitu, awal-awal. Itu masih awal-awal era Abramovich lah. Jadi emang udah lama banget. Nah, sementara kenapa dia perlu waktu? Karena Potter adalah pelatih yang memang membutuhkan waktu nggak sebentar untuk menerapkan strateginya. Ketika di Brighton justru hasil-hasil yang dia dapat 6 bulan sampai 1 tahun pertama itu nggak jauh beda dengan pelatih sebelumnya, Chris Hughton. Waktu itu juga banyaknya fans yang Brighton yang mempertanyakan. Tapi akhirnya dia bisa membenahi penampilannya dan kemarin tahu mulai musim ini memang luar biasa banget ya, Brighton ya. Ya, itu amazing banget kalau misalnya Potter juga bisa langsung, dia bukan, kalau menurut gue sih, menurut gue dia bukan pelatih yang bisa langsung datang langsung bikin hentakan kayak Thomas Tuchel ketika memenangkan Liga Champions hanya beberapa bulan setelah datang. Apalagi dia, Potter lagi nggak punya banyak waktu nih untuk menerapkan strateginya di lapangan latihan. Ingat, timnya main weekend, midweek karena ada Liga Champions. Sekarang lagi jeda untuk laga-laga internasional. Banyak pemain Chelsea yang lagi main untuk negaranya. Begitupun nanti di Piala Dunia. Kenapa Potter butuh waktu? Karena skema Potter itu unik ya. Untuk skema dasarnya aja, dia musim lalu memainkan 13 formasi berbeda. Ini adalah yang terbanyak di Premier League dari semua manajer-manajer lain musim lalu. Dia bermain hybrid antara formasi 3 back dan 4 back yang bisa berubah pada saat jalannya pertandingan. Jadi perlu banyak adaptasi dari anak buahnya, dan ini dia kenapa gue bilang dia perlu waktu. Kedua, dia perlu non-intervensi dari Todd Boehly. Ya ini mungkin juga akan sulit banget terjadi ya. Boehly tampak senang memainkan perannya di Chelsea, kayak anak kecil baru punya mainan mahal langsung dia pingin semua tiap kali dia ada di situ. Todd Boehly sampai sekarang dia masih memegang peran sebagai interim sporting director di Chelsea. Nah oke, kalau misalnya pelatih ada yang nggak sepakat dengan sporting director itu wajar. Tapi akan sangat awkward kalau sporting directornya itu juga adalah co-owner, pemilik klub. Nah inilah ya, salah satu faktor yang membuat Thomas Tuchel katanya keluar. Karena adanya pemaksaan dari timnya Boehly untuk mendatangkan Anthony Gordon berdasarkan masukan dari data analis mereka sendiri. Jadi Boehly punya data analis yang memberi saran agar Boehly mendatangkan Gordon di luar dari input Thomas Tuchel. Pemaksaan seperti ini yang kita jarang lihat di klub-klub mapan lainnya, dan ada alasannya untuk ini gitu loh. Tuchel akhirnya frustrasi dengan bagaimana kinerja Boehly dan juga Baghdad Ekbali. Jujur gue baru dengar namanya nih. Salah satu co-ownernya juga berperan di jendela transfer ini. Jadi kerjasama hierarkikal itu harus saling terjaga agar menciptakan atmosfer kondusif di layer atasnya Chelsea. Oke, ketiga, kalau nggak ada Boehly artinya dia perlu direktur sepak bola. Dan direktur sepak bola yang benar-benar top. Bukan direktur sepak bola yang hanya mengurus soal transfer ya, tapi lebih ke strategik semuanya. Boehly udah bilang dia ingin membangun model multi klub seperti grup Red Bull dengan Salzburg dan Leipzig-nya.
Nggak heran kalau sejauh ini nama Christoph Freund dari RB Salzburg yang paling digadang-gadang menjadi nama terdepan untuk sporting director Chelsea, walaupun Salzburg katanya jual mahal untuk melepas dia. Chelsea salah satu masalahnya di bawah Abramovich adalah dia kesulitan untuk membuka pathway atau jalur untuk pemain-pemain muda akademi ke tim utama. Lebih banyak pemain yang dilepas ketimbang sukses. Dan Chelsea sebenarnya udah punya nih model feeder club atau loan club ini dalam bentuk Vitesse Arnhem ya. 29 pemain Chelsea dipinjamkan ke Vitesse antara 2009 dan 2021. Hasilnya mixed bag, ada yang sukses, ada yang enggak. Ada yang kayak Mason Mount, ada yang kayak Patrick Van Aanholt, ada yang kayak Nemanja Matic, ada yang kayak Armando Broja nanti yang belum terbukti. Jadi apalagi sekarang Chelsea nggak bisa mengeksploitasi loan market kayak dulu, kan Chelsea selalu terkenal punya loan pemainnya gila-gilaan. Jadi dia perlu, menurut gue ya, Potter tuh perlu seorang director baru yang akan untuk mengoversee grand project ini. Dan pada gilirannya seorang director ini akan menyuplai Potter dengan pemain-pemain muda yang siap bersaing di level tertinggi Eropa. Itu yang diperlukan. Pathway ke jalur utama lewat sebuah model pembinaan pemain muda yang lebih berhasil dari era Abramovich. 4. Potter perlu menjaga hubungan baik dengan tim utama. Ini beberapa kali terjadi di Chelsea bahwa tim utama squad ruang ganti itu nggak sinkron dengan pelatihnya. Ini terjadi di era Lampard, akhir-akhir era Lampard dan juga di era Tuchel. Apalagi kita harus ingat ini adalah kali pertama Potter menukangi klub papan atas Premier League ya. Dia itu sebelum ini nggak punya karir bermain yang cemerlang. Dia adalah mantan back kiri atau back kanan gitu yang lebih banyak melintang di Football League. Kasta-kasta bawah, dia membela setidaknya 11 klub berbeda sebelum menjadi pelatih. Potter harus menjalani hubungan lebih dekat, tapi penuh respect kepada para pemainnya. Jadi salah satu alasan Tuchel pergi itu ada relasi dia dengan skuadnya memburuk pada akhir-akhir karirnya. Beberapa pemain merasa terisolasi dan terhiraukan oleh sang pelatih. Jadi si Tuchel dulu kerap mengadakan meeting terpisah katanya. Pemain yang masih mau stay dan pemain yang mau cabut. Masalahnya kadang pemain yang ikut meeting untuk yang pada mau stay ternyata nggak dipakai untuk match day. Sementara pemain yang ikut meeting yang mau cabut justru dipanggil ke tim ketika bertanding. Ini yang dibilang membuat dia begitu distant dengan para pemainnya. Bahkan ada satu Tuchel dilaporkan dia nggak pernah ngomong pertama bersama seorang pemain di tim utama selama setahun dia ngelatih. Ini kan gila banget sih. Padahal dia waktu pertama Tuchel datang dia dipuji bisa mendekatkan ruang ganti, bisa membuat ruang ganti itu lebih solid setelah fracture, setelah ada keretakan di era akhir Frank Lampard. Namun hal itu berubah total pada paruh kedua dia melatih. Sejauh ini Aubameyang udah bilang Potter bisa mengkomunikasikan ide-ide permainannya secara jelas kepada para pemain, dan menurut gue ini harus dipertahankan sang pelatih. Oke, 5. Yang harus dilakukan Potter adalah membangun pertahanan kuat dan mencari pencetak gol ideal. Andal. Oke, Chelsea di bawah Tuchel dalam 50 laga pertama Tuchel itu hanya kebobolan 24 gol dan mencatatkan 31 clean sheet. Itu gila banget, itu bagus banget performa bertahan kayak gitu. They are solid, they are unbreakable. Jadi pertahanan itu jadi fondasi Tuchel bisa memenangkan hanya gelar kedua Liga Champions Chelsea sepanjang sejarah. But aspek defensif itu tiba-tiba rontok pada paruh kedua kepemimpinan Tuchel ya. Individual mistakes terjadi dan Chelsea rentan di belakang. Mereka kebobolan 53 gol dan hanya 18 kali clean sheet dari 50 laga terakhirnya Tuchel. Bandingkan dengan 31 clean sheet dari 50 laga pertama tadi. Ya, hampir 2 kalinya, ini jumlah-jumlah yang sangat besar. Pertama, Potter harus bisa mengembalikan kekokohan lini belakang ini apabila mereka ingin punya chance untuk bersaing di papan atas. Tapi di sisi satunya, lini depan juga harus jadi perhatian. Karena Chelsea udah lama nih disorot soal lini depan mereka. Chelsea udah belanja loh, guys, hampir 500 juta pound ke 13 striker sejak Didier Drogba pergi. Mungkin dari 13 striker itu hanya Anelka dan Diego Costa kali yang performanya lumayan, sisanya kacrut. Last season mereka beli Romelu Lukaku
yang gaya bermain pribadinya nggak cocok dengan Chelsea, dan gaya bermain Chelsea pun nggak cocok dengan Romelu Lukaku. Jadi ini kacau banget. Jadi Potter perlu ujung tombak baru di luar Aubameyang ya, yang dikasih kontrak 3 tahun, tapi kayaknya dia nggak akan mainin peran banyak dalam jangka panjangnya ya, karena usia juga. Dan we all know Aubameyang bisa sekali-sekali ngaco, bisa sekali-sekali jadi berantakan gitu permainannya. Oke, belum lagi mereka juga punya Kai Havertz yang belum bisa unjuk gigi sejauh ini, sementara Armando Broja belum juga dapat kesempatan untuk bersinar. Jadi itu menurut gue ya 5 hal yang harus diperlukan, 5 hal yang diperlukan Potter agar dia bisa sukses di Chelsea. Pertama, dia perlu waktu. Kedua, dia perlu non intervensi dari Bolhi. Ketiga, dia perlu direktur sepak bola yang sahih, yang top banget. Keempat, dia perlu menjaga hubungan dengan tim utama. Dan kelima, dia perlu membangun pertahanan yang kuat sekaligus mencari pencetak gol yang top. Oke guys, ini ada 5 hal terkini gue. Thank you banget yang udah nonton, thank you banget udah masukannya. Coba menurut kalian apa sih yang diperlukan Thomas Tuchel lagi, Graham Potter agar dia bisa sukses di Chelsea, at least lebih sukses dan lebih bertahan lama ketimbang pelatih-pelatih Chelsea sebelumnya. Oke, thank you guys udah pada like, thank you udah pada nonton, thank you, bye.